ceknya gitu. Bukannya berarti kalau engkau memberi $5 terus dikasih $10 lagi sama Tuhan, Tuhan memberi lebih banyak lagi, mungkin kebahagiaan, kesehatan, kedamaian, itu semua karunia Tuhan. Jadi saya dari bimbang, saya suka gitu deh. Kalau disuruh Tuhan masih nyengkel gitu ya, masih nanya lagi, jadi nggak gitu. Terus ternyata pengetahuan yang saya terima, siapapun yang engkau panggil, karena saya berdoa waktu saya, siapa yang diundang Tuhan? Seperti waktu Tuhan mengundang di pesta perkawinan, siapa yang engkau undang? Tolong kasih tahu saya. Jadi saya tulis di komputer. Terus sebelum itu saya nggak berani kirim, gitu ya. Saya nggak berani kirim, saya berdoa lagi sebelum saya pencet itu send atau saya call orang. Tuhan tolong, kalau memang ini yang engkau panggil, mereka akan datang. Karena engkau sendiri yang bekerja, bukan saya. Ternyata memang banyak yang berlibur atau apa. Tetapi banyak teman yang biarpun nggak bisa datang, ternyata mereka masih berpartisipasi. Mereka udah memberikan lebih dulu, mengirim ceknya. Saya sampai memuji Tuhan, biarpun ternyata mereka nggak bisa datang pun, karena Tuhan yang bekerja, Dia udah kirim. Jadi saya nggak berani melanggar lagi, saya taat apa yang Tuhan. Saya bilang, saya kerjain, engkau yang bekerja Tuhan. Jadi sekarang saya mau bilang mengenai bagaimana caranya tadi supaya kita bisa jadi domba ya Romo. Kalau nanti dipisahkan sama Tuhan gak enak jadi kambing kan. Jadi semua donation itu 100% tax deductible. Kalau dari cash, tolong ditulis nama, alamat. Kalau mau receipt-nya itu email, tulis email address. Nanti dari receipt itu seluruhnya tax deductible. Kalau dari cek juga kalau mau ditulis email address, nanti dapatnya langsung dari email, bisa di print receipt-nya. Kalau dari kredit card sama saja gitu. Dari kredit card semua nanti form yang saya bagikan, itu nanti form itu setelah saya isikan, kirimkan, semua form itu saya shredded. Nggak ada yang bisa lihat itu data. Apakah nomor cek, nomor kredit card, semua saya shredded. Saya yang kerjain sendiri. Jadi dengan begitu lebih memudahkan daripada saya masukin satu-satu, masukin kredit card, nanti repot. Jadi saya kasih form aja, tolong diisi. Berapapun yang Tuhan jamah, berdoa di dalam hati, berapapun yang Tuhan jamah untuk memberi. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang terakhir saya diberi Tuhan versus ayat itu, ucapan Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas 6 ayat 36. Saya bacakan sebelum bagikan. Karena banyak juga yang bertanya ya, apakah ini kenapa ngasih orang Islam, kenapa ngasih orang Buddha, kenapa ngasih, apakah Tuhan Yesus berbicara bahwa kita hanya mengasihi orang Katolik aja atau itu? Ternyata Tuhan tunjukkan, Tuhan apa jawabmu dengan pertanyaan ini. Di Lukas 6 ayat 27 disebut, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu,
dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi dia. Kalau engkau berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang berdosa pun melakukan itu. Jadi Tuhan berkata yang terakhir, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.